Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ternak, di sini saya mau berbagi ilmu, yaitu bagaimana cara memilih bakalan sapi yang bagus yang akan kita gemukkan nanti. Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri dan bentuk postur tubuhnya sapi yang akan kita pilih untuk kita jadikan bahan penggemukan. Mari kita lihat. Nah, ini adalah sapi yang akan kita berikan satu contoh atau kita berbagi ilmu tentang bagaimana cara memilih sapi penggemukan yang bagus, sedulur ternak. Yaitu yang pertama, kita harus melihat daripada panjang tubuh sapi itu seperti kayak begini. Ini sudah ideal panjang perawakannya. Dan yang perlu sedulur ternak ketahui yaitu yang pertama ini punggung sebelah ini cari, kalau dalam penggemukan itu cari yang lebar. Ininya lebar, dada lebar. Kalau sininya lebar, nanti apabila digemukkan itu sapi akan gede dan seimbang dengan belakang. Yang pertama itu yaitu, dan yang kedua yaitu pantat. Pantatnya harus bulat ser seperti kayak begini nih. Nah, ini kan bulat ser. Ini. Dan selanjutnya yaitu kita lihat punggung sini. Ini cari yang rata, yaitu punggungnya rata dan tidak menggelidir ataupun lancip sini. Biasanya kalau sapi penggemukan atau kita mencari sapi yang akan digemukkan, kalau sininya ini gigir, sininya atasnya ini lancip, misalkan lancip kayak begitu, atau seperti bisa disamakan ngelading, itu susah digemukkan, sedulur ternak. Sangat susah. Saya sudah mengalami berapa kali, walaupun bagus bentuknya, sapinya bagus, tapi digemukkan sangat-sangat susah kalau yang seperti kayak itu. Jadi pilihlah yang lurus dan leher besar seperti kayak gitu. Nah, postur tubuhnya seperti kayak begini. Nah, ini. Nah, ini kaki tegak, bisa dibilang yaitu kuku batok. Nah, biasanya sedulur ternak yang kita alami, sapi-sapi yang berjenis limusin itu kaki, yaitu kaki sebelah sininya ini biasanya merit atau kecil. Nah, itu bolongannya kecil. Dan yang selanjutnya yaitu ini yang namanya pelanangan. Nah, ini untuk bahan penggemukan, ambil atau cari yang seperti kayak begini, jadi mepet dengan perut. Kenapa kita mengambil atau memilih bakalan itu yang panangannya itu mepet di perut kayak begini? Ini biasa yang dilakukan oleh pengemukan dan yang biasa saya lakukan dalam pemilihan bibit itu, saya selalu memilih bibit yang pelanangannya mepet ke perut, itu cepat digemukkan dan
kondisi postur tubuhnya itu lebih kenyal, lebih kental gitu, perawakan dagingnya itu kalau untuk bahan pengemukan. Nah, dan kita lihat dari posisi panjang, kita juga harus perhitungkan, karena panjang itu sangat berpengaruh terhadap bobot pengemukan sapi-sapi yang akan kita ternak. Nah, terus yang kedua, untuk segi dari makannya itu, di dalam memilih sapi pengemukan, yaitu suka atau enggaknya di dalam memberi makanan, itu bisa kita lihat atau kita prediksi, yaitu dengan mulutnya. Seperti kayak mulut ini usahakan cari yang sininya gepak, ininya gepak, ini mulutnya itu gepak ini sedikit. Nah, sininya, sebelah sininya ini gepak, nah gitu, dan terasa terlihat kepalanya besar medem, nah gitu. Nah, itu biasanya makannya lahap, suka makan, mudah dicombor, maksudnya begitu sebetulnya. Dan untuk berikutnya yaitu tentang perut. Perut usahakan cari yang iganya melengkung, iga sininya melengkung, ininya iganya melengkung, enggak iga tepes seperti kayak ini juga sudah memenuhi syarat. Walaupun ini untuk kemelengkungannya saya rasa juga sudah memenuhi syarat, karena kalau terlalu melengkung besar itu biasanya makannya lebih banyak, dan kita tekornya terhadap pakannya, karena terlalu banyak makannya. Karena sapi-sapi yang di dalam pengemukan itu belum tentu makannya banyak, tapi bisa gemuk dan bisa berhasil dengan besar sapinya ini sedulurnya. Nah, kayak begini. Usahakan ekor dalam cari pengemukan ini, ekor. Nah, ekor ini bagian pantatannya ini, pantat segini. Ini usahakan cari yang sininya lebih gede. Nah, ini kelihatan sapi ini mau bisa besar apa enggak, itu sudah terlihat di dalam ekor, pangkal ekor ini seperti kayak begini. Nah, ini juga gede, karena ini masih berusia 12 bulan atau 1 tahunan ini sedulur ternak. Dan rambutnya juga banyak. Usahakan jangan terlalu panjang ekor sampai menyentuh tanah, itu tidak bagus juga. Jadi idealnya seperti kayak begini sudah ideal, termasuk super untuk dijadikan bahan pengemukan ini sedulur ternak. Nah, dan semua itu tergantung daripada kita memelihara ternak kita. Untuk pemberian makanannya itu yang perlu dihatikan kalau pengemukan itu adalah nutrisi. Kita tidak usah terlalu banyak memberi makanannya atau comborannya. Apabila nutrisi itu terpenuhi, saya yakin sapi akan gemuk dan berhasil dengan baik. Tapi kita mengasih makanan yang tidak bernutrisi atau tidak memiliki gizi yang banyak, ya hasilnya akan perutnya saja besar, gemuknya kurang begitu bisa maksimal sedulur ternak.
Nah, apa kira nutrisi yang sangat perlu diperhatikan di dalam penggemukan sedulur? Nah, yaitu nutrisi yang perlu diperhatikan itu seperti kita memberikan katul. Katul itu kalau bisa itu katul yang bagus, yaitu ya katul yang lembut. Maksud saya bukan katul kasar yang mendangan. Itu katul kasar mendangan itu sebenarnya cuman untuk bahan pengkasarannya sebagai rumeng untuk gayemnya itu. Jadi untuk hasil dagingnya, untuk pertumbuhan dagingnya, kalau cuman pakai katul kasar itu nggak bisa maksimal. Yang perlu diperhatikan yaitu katul lembut yang pertama itu. Yang kedua yaitu polar. Polar itu sangat bagus. Dan ketiga yaitu sebagai pendorong itu adalah ampas tahu ataupun ampas tela. Apabila kita tidak menggunakan bahan-bahan penggemukan yang lain seperti sentrat apa itu, kita cukup menggunakan itu saja. Saya rasa nutrisi sudah terpenuhi. Di samping itu setelah habis memberikan comboran itu usahakan diberikan hijauan, walaupun itu cuma sedikit, barangkali satu ikat kecil apa gimana, itu lebih bagus diberikan penghijauan, yaitu guna untuk menambahkan kalsium di dalam tubuh sapi atau hewan ternak kita. Sedulur ternak, perlu diketahui bahwa pemberian makan atau penggemukan itu, kalau kita menggunakan gemuk itu sudah pasti dan sudah jelas bahwa sentrat atau penggemukan dengan menggunakan sentrat gemuk itu sudah pasti bagus, karena juga harganya juga mahal. Namun biasanya kalau diberikan gemuk itu yang terjadi rentan terhadap penyakit karena faktor gizinya terlalu berlebih dan panas, biasanya ngosrong kalau diberikan gemuk. Kalau bagi saya gemuk itu sebagai penambah, yaitu tidak usah terlalu banyak, itu diberikan untuk ya penambahan nutrisi yang lebih sempurna. Nah, kiranya kita berbagi ilmu. Saya akhiri sekian dulu sedulurnya. Tidak lupa lagi saya ingatkan untuk selalu berbagi dan bersedekah, karena berbagi dan bersedekah itu merupakan amal dan tabungan kita di hari akhirat nanti. Saya akhiri sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.